Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-islam dina wa ba'atha ilaina Muhammadan rasulan shadiqan amina wa nahmaduhu haqqal hamd wa nas'aluhu at-tawfiqa lirrushd wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang bab Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Babu Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kita sampai di dalil yang keberapa? Dalil yang ketiga ya. Dalil yang ketiga dari bab ini. Dalil yang ketiga dari bab Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Yang itu walahuma fi hadithi Itban. Gitu ya. Monggo yang membaca. Silakan. Monggo. Ini suaranya. Yang ketawa terekam. Ya. Walahuma fi hadithi Itbana fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Itbanu huwa Itbanu bin Malik bin Amri. Ada wawunya tadi. Ya, itu membedakan Umar sama Amr. Nah, kalau ada waw itu berarti Amr. Amri. Ibni Amr ibn al-Ajlani Ansariyu. Min Bani Salim min Bani Salim ni Aufi, sahabiyun masyhurun mata fi khilafati Muawiyata. Walahuma ay rawa Bukhari wa Muslimun. Oh iya benar. Fi sahihihuma ya tadi. Sahihaihima. Aduh, bagaimana nulisnya? Sahihaihima. Asalnya sahihain kan? Iya. Tapi salah. Karena dia jadi mudhaf, nunya dibuang. Sahihaihima. Hadal haditha bikamalihi wa hadha tarfun minhu. Tarfun minhu. Terus tadi. Harrama 'alan nari. Tahrimu al-man'u ay mana'a an-nara an tamassahu yabtaghi bidzalika wajhallahi ay mukhlisan min qalbihi wa mata ala dzalik walam yaqulha nifaqan ya Ustaz. Nah, betul. Barakallahu fiik. Walam yaqulha nifaqan. Cukup ya. Barakallahu fiikum. Dalil yang ketiga dari dalil-dalil yang ada dalam bab Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil beberapa keutamaan tauhid ya.
Di antaranya adalah keutamaan yang pertama adalah tauhid itu merupakan sebab keamanan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, tauhid itu merupakan sebab hidayah di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, tauhid itu merupakan sebab masuk ke dalam surga. Sebab masuk ke dalam surga. Kemudian dari yang ketiga ini walahuma maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Walahuma dan bagi keduanya maksudnya adalah Bukhari dan Muslim dalam kitabnya yaitu Sahihain ya. Fi hadits Itban, dalam hadis Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan Al-Ansari. Al-Ansari berarti orang Muhajirin atau Ansor? Ansor. Ya. Min Bani Salim bin Auf, dari Banu Salim bin Auf. Sahabiyun masyhur, sahabat yang masyhur, yang terkenal ya. Mata fi khilafati Muawiyah, wafat pada kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Walahuma dan bagi keduanya yaitu Bukhari dan Muslim fi hadits Itban, dalam hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, harrama 'alan nari, mengharamkan atas neraka, man qala la ilaha illallah, untuk menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya betagi bidzalika wajhallahi, yang dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah tersebut. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan ya betagi bidzalika wajhallahi, ya betagi dia mencari bidzalika dengan la ilaha illallah itu wajhallahi, wajah Allah, maksudnya adalah mukhlishan min qalbihi, dia mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas dari hatinya, wa mata ala dzalika, dan wafat di atas kalimat la ilaha illallah tersebut. Walam yaqulha nifaqan, dan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah itu karena nifaq, karena munafik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka untuk menyentuh orang yang wafat dalam keadaan la ilaha illallah, yang ikhlas mengucapkan kalimat tersebut. Kurang lebih demikian makna hadis. Kita lanjut makna ijmali, makna global. Monggo. Al-makna al-ijmalu li hadisi. Ijmaliyu. Al-makna al-ijmaliyu. Ijmaliyu li hadisi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khairan khabaran muakkadan anna man taraqqado bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlasi wa nafi asyirki amilan bidzalika dohiran wa batinan wa mata ala tilkal halin lam tamassahu an-naru yaumal qiyamati. Nah, barakallahu fikum. Makna global hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan satu berita yang menguatkan bahwasanya orang yang melafazkan kalimat la ilaha illallah dengan maksud ikhlas, memurnikan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kesyirikan, serta mengamalkan kalimat tersebut secara zahir dan batin, dan wafat di atas kalimat tersebut, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi ringkasnya, orang yang bertauhid itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian tidak disentuh oleh api neraka ini ada dua.
Yang pertama namanya tahrim abadi, yang kedua namanya tahrim amadi. Yang pertama tahrim abadi, yang kedua namanya tahrim amadi. Ya. Tahrim abadi, tahrim abadi, pengharaman secara abadi. Artinya orang itu tidak bakal disentuh oleh neraka sama sekali selama-lamanya. Ini untuk dua orang. Yang pertama adalah orang yang sempurna tauhidnya. Orang yang sempurna tauhidnya. Kemudian yang kedua, orang yang bertauhid dan memiliki dosa-dosa, namun kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Orang yang bertauhid memiliki dosa, namun kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Maka dua jenis ini itu lam tamassahun naru yaumal qiyamah. Dia tidak akan disentuh sama sekali pada hari kiamat kelak oleh api neraka. Itu selama-lamanya. Jadi tidak bakal disentuh oleh api neraka. Dua jenis orang ini. Kemudian ada juga orang yang bertauhid namun masuk dalam neraka. Namun dia akan dikeluarkan dari api neraka. Kenapa? Karena ada tauhidnya. Ini yang ketiga ini adalah orang yang bertauhid. Itu orang yang bertauhid namun dia memiliki dosa-dosa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Yang memiliki dosa-dosa yang belum dia taubati sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Maka ini namanya tahrim amadi. Tahrim amadi. Bisa jadi dia masuk ke dalam neraka namun dia akan dikeluarkan dari api neraka. Jadi tidak selama-lamanya di dalam api neraka. Sehingga jangan menyangka apabila sudah menamatkan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid kemudian sudah menjadi penghuni surga. Ahli tauhid ya. Jadi tauhid itu banyak konsekuensinya ya, banyak konsekuensinya. Kalau orang itu bisa mengamalkannya secara zahir dan batin, maka dia akan insya Allah terbebas dari api neraka selama-lamanya. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita golongan yang ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih demikian mana hadisnya. Kita lihat munasabatul hadithi lil bab. Munasabatul hadithi lil bab. Silakan dilanjut. Bismillah. Munasabatul hadithi lil babi. Nah. Anna fihi dalalatan wadihatan ala fadli at-tauhidi wa annahu yujibu liman mata alaihi an-najata minan nari wa takfiro as-sayyiati. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Kesesuaian hadis dengan bab. An-nafi, sesungguhnya dalam hadis ini terdapat dalalatan, penunjukan wadihatan yang jelas ala fadli tauhid, tentang keutamaan tauhid. Apa itu? Yang pertama adalah memberikan keselamatan dari api neraka. Kemudian yang kedua, wa takfiras sayyiat, menggugurkan dosa-dosa. Jadi dua di hadis ini ada dua faedah tauhid. Yang pertama adalah memberikan keselamatan dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah menggugurkan dosa-dosa. Kemudian faedah hadis, monggo dilanjut dulu. Ma yustafadu minal hadis. Silakan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yustafadu minal hadisi. Al-awwalu fadlu tauhidi wa annahu yunkidu minan nari wa yakfuru wa yukaffirul khotoya ya. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang pertama adalah keutamaan tauhid, yaitu annahu yunkidu minan nari, menyelamatkan dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah yukaffirul khotoya, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan.
Asal katanya kafara yukaffiru, artinya menggugurkan ya. Ya bisa juga mengkafirkan, tergantung redaksi kata ya. Kalau kafara yakfuru artinya kafir. Faedah yang kedua, Ustaz. Asani annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqina. Nah, faedah yang kedua, tidak cukup dalam keimanan itu an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi. Hanya sekedar ucapan tanpa keyakinan hati. Jadi mengucapin la ilaha illallah tapi hatinya tidak meyakini hal tersebut. Maka ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena ini sama dengan orang-orang munafik. Sama dengan orang-orang munafik. Orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, namun orang munafik ya tetap dimasukkan dalam neraka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Fid darkil asfal. Ad-darak itu lawan dari darajah. Kalau darajah itu kan ke atas, darajat itu ke atas. Tapi kalau darokat itu ke bawah. Nah, neraka orang-orang munafik itu berada di fid darkil asfal, di apa bahasanya? Nah, kalau ke atas derajat, kalau ke bawah itu namanya dark. Dasar. Ya, kerak api neraka ya. Ya bahasa ini Indonesianya. Jadi di neraka yang paling bawah, fid dark. Kemudian kan dalam bahasa Inggris itu apa? Dark artinya apa? Gelap ya. Nah, seperti itu. Ya mirip-mirip kan? Jadi tidak cukup kalau orang itu hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa diyakini dalam hati. Kenapa? Karena dalam hadis ini kan disebutkan ya betagi bidzalika wajah Allah. Ya, dia mengharapkan wajah Allah di situ. Tapi kalau orang-orang munafik kan ya tidak meyakini itu. Nomor 3, lanjut. Annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin ka halil jahidina. Nah, kemudian yang ketiga, tidak cukup dalam keimanan yaitu keyakinan tanpa ada ucapan. Ya, dia yakin tapi tidak mau mengucapkan. Dan ini juga tidak cukup dalam keimanan. Kenapa demikian? Karena dia akan sama dengan orang-orang yang jahidin, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu meyakini Allah Subhanahu wa taala enggak? Fir'aun meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Allah enggak? Hah? Yakin enggak? Meyakini itu, ya kan di taksimat ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Wajahadu, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi jiwanya itu yakin. Nah, ini sama seperti orang-orang yang semacam Fir'aun. Jadi kalau orang itu dia yakin agama Islam itu agama yang benar, tapi nggak mau masuk Islam, apa bedanya sama Fir'aun? Ya. Jadi banyak nggak Fir'aun zaman sekarang? Banyak. Orang yang yakin agama Islam itu benar itu banyak. Tapi dia tidak mau mengucapkan, tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah itu. Ya, makanya di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan tidak cukup dalam keimanan itu mengucapkan tanpa keyakinan. Begitu pula tidak cukup keyakinan tanpa ucapan. Jadi harus ada tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Harus ada 3 ini. Kalau cuma hati saja, ini enggak cukup. Nah, ini keadaan orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah itu kan meyakini iman itu cukup di hati saja. Jadi kalau sudah dia meyakini Allah itu ada, ya, maka ini sudah cukup. Maka sehingga nanti imannya Nabi Musa sama dengan imannya Fir'aun. Imannya Nabi Muhammad sama dengan imannya Abu Lahab. Ini konsekuensi dari akidah orang-orang Murji'ah itu. Nah, sekali lagi tidak cukup dalam keimanan ucapan tanpa keyakinan atau keyakinan tanpa ucapan. Ya. Nah, faedah nomor 4. Rabi tahrimun nari ala ahli tauhidil kamili. Ini tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Itu neraka itu diharamkan dari ahli tauhid yang sempurna tauhidnya. Ini tahrim abadi tadinya, tahrim abadi. Kemudian nomor 5. Al-khamis
amala la yanfa'u ila idza kana khalisan liwajhillahi wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah nomor 5, anal amala, bahwasanya amal itu la yanfa'u, tidak bermanfaat, illa, kecuali idza kana khalisan liwajhillahi, kecuali apabila dia melakukan amalan tersebut dalam keadaan ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan syarat diterimanya ibadah itu kan dua. Syarat diterimanya ibadah itu dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah ittiba ya. Ini faedah nomor 5. Dan ini masyhur, dalilnya juga sangat banyak, kita nggak sebutin ya, biar nggak lama. Faedah nomor 6. Asadis anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu ka hali ubadil kuburi al yawma yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'unal mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Nah, faedah nomor 6, anna man qala la ilaha illallah, bahwasanya siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi, namun dia malah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yad'u ghairallah, beribadah kepada selain Allah, ya, lam tanfa'hu, maka kalimat la ilaha illallah ini tidak memberikan manfaat kepada dia, ya. Seperti apa? Kahadi ubadil kuburil yaum, seperti keadaan para penyembah kuburan hari ini. Yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa hum yad'unal mauta, namun mereka meminta, berdoa ya kepada orang-orang yang sudah mati, penghuni kuburan itu. Ya. Wa yataqarrabuna ilaihim, bahkan mereka mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Ya. Jadi meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, tapi dia minta kepada penghuni kuburan, maka ini syirkun akbar, ya, syirik besar, dan dia tidak mendapat manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Maka jangan tertipu dengan orang yang mengatakan masa la ilaha illallah itu mengeluarkan orang dari Islam, padahal la ilaha itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Bisa dipahami nggak? Kan sebagian orang itu ada yang mengatakan begitu. Jadi masa orang itu kan mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia keluar dengan kalimat itu. Nah, sebenarnya bukan keluar dari dari agama Islam karena mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Mereka yad'una al-mauta, mereka itu meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Ini kan syirik, tidak sejalan dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Ini jadi tidak bermanfaat la ilaha illallah, ya. Nomor 7, Asabi isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Nah, faedah yang ke-7, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah karena Nabi bersabda dalam hadis ini, ya bataghi bidzalika wajhallahi. Jelas. Ya bataghi bidzalika wajhallahi. Ya, dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kalau ada yang tidak setuju, ya, kenapa nggak setuju? Hadisnya kan jelas, ya, seperti itu. Ayat-ayatnya juga banyak sekali. Ini faedah yang dari hadis nomor 3. Di antara keutamaan tauhid adalah menurut hadis ini, di antara keutamaan tauhid adalah tauhid itu menyelamatkan orang dari api neraka. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Sehingga babnya kan wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Nah, ma di sini nanti diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyebutnya itu ma mausul, ada yang menyebutnya masdariyah. Tapi yang lebih dekat itu masdariyah. Jadi redaksinya adalah babu fadlit tauhidi wa takfirihi adz-dzunub. Ya. Jadi tauhid itu menghapuskan semua dosa. Ya. Ini
Itu kelebihan tauhid ya. Nah. Kemudian ada dalil yang keempat, kita masuk ke dalil yang keempat. Monggo yang belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wa aradina sab'a fi kaffihi fi kifati wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wa Hakim wa sahahahu. Abu Sa'idin Al-Khudri huwa Abu Sa'idin Khudri Sa'ad bin Malik ibn Sinanin Al-Khajraji Al-Ansari Al-Khudri nisbatan ila Bani Khudrah. Sahabiyun jalilun wa ibnu sahabi rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsiratan mata sanata arba'a Is'in Sab'in Sanata arba'in wa sab'in. Musa huwa Musa bin Imran Rasulullah ila bani Israila wa kalimur rahmani adhkuruka usniya alaika wa ahmaduka bihi wa ad'uka bihi atawassulu bihi ilaika idza da'watuka atawassalu bihi ilaika idza da'watuka idza da'awtuka yaquluna hadha ay hadhihi kalimata wa amiru hunna ghairi man fihinna minal umari ghairullahi fi kifatin ay law wudi'at hadhil makhluqatu fi kifatin min kifatai mizani wa wudi'at hadhil kalimatu fil kifatil ukhra malat bihinna wajahat alaihinna. Nah. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, qala Musa berkata, ya Rabbi wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarkanlah kepadaku syai'an sesuatu, adzkuruka yang dengannya aku mengingatmu, wa ad'uka bihi dan aku berdoa kepadamu dengannya. Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku gunakan untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Maka Nabi Musa menjawab, ya Rabbi wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini. Qala ya Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa wahai Musa, lau anna samawati sab'a, sekiranya langit yang 7. Anna samawati. Kenapa as-samawati? Kenapa enggak as-samawata? Lau anna samawati. Iya. Jama' muannats salim ya. Anna samawati ya. Apa dalilnya? Ya apa? Apa? Ya apa?
Wa ma bita wa alifin. Kan lalu. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Ya. Jadi kalau jamak muannats salim itu ketika rafa dengan dhammah ya. Ketika nasab dengan kasroh, ketika jar juga dengan kasroh. Ini ketika apa ini? An-samawati. Ketika Mansub ya. Nasabnya dengan kasroh ya. Jadi kalau ditanya disebutin dalilnya. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Apa nih? Itu. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Sekiranya langit yang 7. As-sab'a sebagai apa? Sifat dari sama. Begitu ya. Lau anna samawati sab'a, sekiranya langit yang 7. Wa amirahunna, dan penghuninya ghairi selain aku. Wal aradina sab'a, wal aradin jamak dari ard. Wal aradina sab'a fi kifatin, dan bumi yang 7 fi kifatin pada satu daun timbangan. Sekiranya langit yang 7 dan penghuninya selain aku, dan aku itu Allah Subhanahu wa taala, dan bumi yang 7 berada dalam satu kifatin, dalam satu daun timbangan. Wala ilaha illallahu fi kifatin, dan la ilaha illallah itu berada di satu timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallahu. Malat maksudnya adalah rajahat bihinna la ilaha illallah. Rajahat alaihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini akan lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. 7 langit serta penghuninya selain Allah dan 7 bumi itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka keutamaan tauhid yang ada dalam hadis ini apa? Keutamaan tauhid yang ada dalam hadis ini apa? Iya, tauhid kalimat la ilaha illallah itu lebih besar, lebih berat daripada 7 langit dan bumi. 7 langit dan 7 bumi. Nah, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Nah. Lanjut satu. Al-ma'na al-ijmali lil hadisi anna Musa alaihi salatu wassalamu talaba min rabbih azza wa jalla ayu alimahu zikran yusni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi fa arsadahu Allahu ay yaqula la ilaha illallah fa adraka Musa anna hadhihi al-kalimata kasirun zikruha ala alsinatil khalqi wa huwa innama yuridu ay yakhussahu bi zikrin yamtazu bihi an ghairihi fabayyana Allahu lahu izama fadli hadha dhikri alladhi arsadahu ilayhi wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli. Nah, barakallahu fikum. Makna global dari hadis ini, sesungguhnya Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Rabb-nya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarinya sebuah zikir, yang dengan zikir ini dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepadanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun demikian Nabi Musa mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini sudah sering diucapkan oleh manusia pada umumnya ya. Yang diinginkan oleh Nabi Musa itu adalah zikir yang khusus ya. Sehingga dia menjadi spesial, istimewa daripada yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan keutamaan
keagungan zikir ini, yaitu zikir la ilaha illallah. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli, bahwasanya zikir ini tidak ada tandingannya dari sesuatu apapun. Jadi kalimat tauhid ya, ini adalah kalimat yang sangat istimewa, bahkan tidak bisa ditandingi oleh 7 langit dan 7 bumi ya. Di sebagian kitab disebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Namun dari segi makna betul. Apabila orang itu telah memiliki tauhid, kalimat la ilaha illallah telah menancap dalam dirinya. Kalau sekiranya dia disuruh murtad, mau enggak? Kamu murtad, saya kasih kamu 261 triliun. Mau enggak? Disuruh murtad, saya kasih kamu 261 triliun. Dia mau. Kenapa enggak mau? Ya karena makna hadis ini betul. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak ada tandingannya. Apa artinya 261 triliun kemudian masuk dalam neraka ya. Makanya orang yang sudah menancap tauhidnya itu tetap saja la ilaha illallah itu lebih dahsyat, lebih berat, lebih mulia daripada dunia dan seisinya, bahkan langit dan seisinya. Makanya di hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ukhra malat bihinna la ilaha illallah. Sekiranya langit yang 7 dan penghuninya kecuali aku dan bumi yang 7 yang berada dalam satu daun timbangan. Kan timbangan itu kan memiliki dua daun kan. Nah, 7 langit dan 7 bumi itu ada di satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah ada di timbangan yang lain. Maka malat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu akan lebih berat ya daripada 7 langit itu. Sehingga di sini antara keutamaan tauhid adalah tauhid itu tidak ada tandingannya. Tauhid itu tidak ada tandingannya, lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Ya, makanya ini dari segi makna betul. Ya, jadi kalau orang itu sudah betul-betul memahami tauhid dan tauhid itu sudah ada dalam dirinya, dia tidak akan menggadaikan tauhid ini dengan dunia. Nggak mungkin akan disuruh murtad ya. Makanya kalau kita melihat praktek para salaf rahimahumullahu taala dan wa ala ra'sihim para sahabat radhiyallahu taala anhum itu, mereka kan rela mati untuk kalimat la ilaha illallah ini, ya kan? Bilal bin Rabah yang sudah kita baca di Khulasah Nurul Yakin itu kan, dipanggang hidup-hidup di atas batu yang panas. Ya, kemudian Ammar bin Yasir ya, bagaimana bapaknya disiksa, kemudian ibunya disiksa. Namun la ilaha illallah ini ya tidak ada bandingannya. Nyawa, bahkan hatta nyawa itu tidak ada artinya kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah itu. Tapi yang membuat orang itu menjadi besar ya adalah kalimat la ilaha illallah itu. Bahkan disebutkan di Fathul Majid itu, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah ini, yang tadinya musuh Allah itu menjadi kekasih Allah. Tadinya musuh Allah setelah mengucapkan la ilaha illallah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid ya radhiyallahu anhu, bagaimana dia menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal itu, kemudian dia masuk dalam Islam dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang besar. Ya. Bahkan disebutkan di Fathul Majid itu, kalau tauhid orang itu bagus, maka seluruh kehidupannya akan bagus. Ilmunya akan bagus, amalnya akan bagus, dunia akan, akhirnya akan bagus semuanya. Ya. Ini bagus semuanya. Tapi kalau tauhidnya rusak, ya, ilmunya itu tidak bermanfaat. Apa artinya ilmu yang luas? Apa artinya harta yang banyak kalau nggak ada tauhid? Jadi tauhid itu adalah sesuatu yang paling istimewa ya. Tidak ada tandingannya di dunia ini. Nah, ya, itu nanti baca sendiri syarahnya di Fathul Majid ya. Itu bagus ya syarahnya. Oke, munasabatul hadithi lil bab. Nanti Ustaz. Ma yustafadu minal hadithi munasabatul hadithi lil bab. Munasabatul hadithi lil babi anna fihi bayana fadli kalimati tauhidi wa annahu la syai'un yu'adiluha fil fadilati. Nah, kesesuaian hadis dengan bab.
Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu tidak dapat ditandingi oleh sesuatu apapun. Ma yustafadu minal hadis, faedah hadis. Ma yustafadu minal hadisi al-awwal idhamu fadli la ilaha illallah lima tatadamanuhu minat tauhidi wal ikhlasi. Nah, faedah yang pertama, besarnya keutamaan la ilaha illallah. Mengapa besar keutamaannya? Karena la ilaha illallah ini mengandung tauhid dan keikhlasan, mengandung memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor 2, Atsani fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrubi ila Allah. Nah, kedua, keutamaan Nabi Musa alaihi salam ya, wa hirsuhu ala taqarrubi ila Allah, dan semangatnya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat, padahal beliau adalah seorang nabi ya. Ini fadlu Musa. Jadi Musa itu pertama dia nabi, yang kedua dia rasul ya. Nabi dan rasul ini kalau kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Aqidah Tauhid itu, beliau menyebutkan derajat kenabian itu adalah derajat yang tidak mungkin bisa digapai dengan usaha ya. Tapi dia adalah minhatun ilahiyah, dia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diraih seperti doktor, profesor kan bisa diraih kan, sekolah S1, sekolah SD dulu, apalagi SMP, SMA, kemudian S1 ya kan, kemudian S2, S3, setelah S3 banyak karya jadi profesor ya kan, bisa diraih. Tapi kalau Nabi dan Rasul itu adalah sebuah minhatun ilahiyah, dia adalah karunia ilahiyah, karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diraih dengan usaha ya. Ini sangat bagus. Dan Nabi Musa itu salah satu dari Nabi dan Rasul, bahkan lebih dari itu, Nabi Musa itu adalah kalimullah. Kalimullah itu orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan percakapannya ya tadi, alimni ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Nah, ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita kan nggak ada yang bisa ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang besar. Ya, kemudian wahirsuhu ala taqarrubi ila Allah, dan semangatnya Nabi Musa untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diminta sama Nabi Musa itu apa? Zikir khusus ya. Jadi amalan khusus ya. Yang sering diminta sama saudara-saudara kita di apa namanya? Ini amalan khusus ya, itu. Tapi mintanya beda gitu ya. Itu. Iya, itu Nabi Musa ya. Dan ada satu permintaan yang paling besar. Jadi tidak ada hadiah yang paling besar kepada seseorang melebihi hadiah yang diberikan oleh Musa kepada seseorang. Apa hadiahnya? Ini hadiah yang paling besar. Hah? Enggak, hadiah ini aneh ngasih istri aneh umpama, ngasih istri apa, ngasih bunga apa kan, itu kan hadiah kan. Atau ngasih istri aneh, aneh kasih apa namanya, tiba-tiba ngasih Alphard gitu kan, mobil Alphard gitu. Nah ini hadiah apa namanya, hadiah pernikahan. Nanti Nabi Musa itu memberikan satu hadiah yang besar, dan itu tidak pernah diminta oleh orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu Nabi Musa itu memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Harun sebagai nabi. Dalam Al-Qur'an kan ada kan? Apa ayatnya tuh? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Jadi Nabi Musa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Harun itu dijadikan nabi. Itu hadiah yang paling besar. Apalagi hadiah yang lebih mulia ketika apa namanya, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya menjadi nabi. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Nabi Harun dan dikabulkan lah. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, meminta apa itu bisa. Tapi orang-orang mulia itu tidak mencari materi.
Tapi yang diminta oleh Nabi Musa itu kenabian. itu nggak ada di permukaan bumi ini itu yang memintakan kepada saudaranya itu melebihi dari kepada kenabian. Sebagaimana yang diminta oleh Nabi Musa kepada Rasulullah untuk Harun. Ya. Nah, berikutnya As-salis anal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laysa lil insani an yabtadi'a fiha min 'indi nafsihi li'anna Musa talaba min rabbih ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Nah, ini faedah nomor 3 ini sangat penting ya. Annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Ibadah itu ya tidak bisa terjadi kecuali dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Makanya di taksimat mardiyah itu kita menyebutkan ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Artinya tidak ada ruang bagi akal untuk bikin sendiri ibadah. Jadi ibadah itu adalah bima syara'ahu Allah, dengan apa yang Allah syariatkan. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, walaysa lil insani an yabtadi'a fihi min indi nafsihi. Tidak berhak ya bagi seseorang itu untuk bikin sendiri. Ya, bikin sendiri, ibadah sendiri ya dari diri sendiri ya. Kenapa? Sekelas Nabi Musa aja minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengajarkannya zikir yang dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tersebut. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi kan. Zikirnya hu kan. Hu. Itu zikir apa namanya? Kata mereka ini zikir apa namanya? Khawasul khawas. Istilahnya kalau nggak salah ya. Itu zikir apa namanya? Yang paling spesial, orang-orang spesial. Jadi kalau apa namanya zikirnya la ilaha illallah ini adalah zikir apa namanya? Awam, ya. Zikir awam. La ilaha illallah itu awam, ya. Nabi Musa itu awam menurut orang-orang ini atau sufi ekstrem itu. Nah, kemudian nanti tingkatan kedua mereka itu Allah. Tingkatan yang paling tinggi hu. Ya. Ini apa namanya? Tidak ada seperti itu ya. Makanya di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan walaysa lil insani, tidak ada hak bagi seseorang itu an yabtadi'a fiha, mengada-ngada dalam ibadah min indi nafsihi, dari dirinya sendiri ya. Nah, faedah nomor 4 Arabi anna mastadatil hajatu wa daruratu ilahi kana aksara wujudan fa inna la ilaha illallah lamma kana alamu lamma kana alamu muttaran ilaiha kanat aksara al-adhkari wujudan wa aisaraha husulan. Faedah nomor 4 anna mashtaddatil hajatu wad daruratu ilaihi kana aktsara wujudan ya. Sesuatu yang sangat diperlukan dan sangat urgen itulah yang paling banyak keberadaannya. Air sama stroberi banyakkan mana? Air. Kenapa air? Dibutuhkan. Karena air itu lebih dibutuhkan ketimbang stroberi ya. Kemudian beliau mengatakan fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alamu muttarran ilaiha kanat aktsaral azkari wujuda. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu tatkala alam semesta ini sangat membutuhkan kalimat la ilaha illallah itu, maka kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling banyak diucapkan, zikir yang paling banyak diucapkan. Sehingga Nabi Musa kan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya alam semesta itu sangat membutuhkan kalimat la ilaha illallah ini. Kenapa? Karena kalau kalimat la ilaha illallah ini sudah enggak ada, maka kan terjadi kiamat. Hancur alam semesta ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu illa ala Luka' ibni Luka'. Ya. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali Lukas bin Lukas, kafir bin kafir. Jadi di hari kiamat itu nggak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu lagi, sehingga terjadi kiamat. Ya. Jadi alam semesta ini butuh kepada kalimat
la ilaha illallah. Kalau sudah kalimat la ilaha illallah tidak ada, hancur alam semesta. Ini rahasianya. Wa aisaroha husula, maka kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang zikir yang paling banyak diucapkan dan paling mudah untuk didapatkan. Kalau dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain, kalimat la ilaha itu yang paling ringan. Makanya ketika orang itu sekarat, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala apa? La ilaha illallah. Jadi zikir ini, la ilaha illallah ini bisa diucapkan tanpa menggerakkan lisan. Kenapa? Karena posisi orang sekarat itu posisi yang paling berat. Coba deh bilang la ilaha illallah tanpa menggerakkan mulut, bisa nggak? Nah, coba deh. La ilaha illallah. Itu kan nggak perlu gerakan. Beda sama subhanallah kan, belum kolkolahnya, belum sinnya, belum haknya, ya kan? Beda ya. Betul. Belum yang lain lagi gitu. La haula wala quwata illa billah itu keluar nekan apa namanya? Nekan rokhwahnya kan. Nekan rokhwahnya, hamasnya harus keluar. Tapi kalau la ilaha illallah ini bisa diucapkan meskipun orang itu dalam kondisi yang tidak bisa menggerakkan lidah. Ini ya. Makanya Allah SWT tahu kita itu lemah ketika sekarat. Makanya yang diminta itu kalimat la ilaha illallah. Oke, nomor 5. Anna Allah faqa samawati liqaulihi wa amirahunna ghairi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa amirahunna ghairi, dan penghuninya kecuali aku. Artinya Allah itu berada di atas langit sebagaimana dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau mau lihat kitab yang paling bagus masalah ini adalah kitab Al-Hamawiyah Al-Kubra yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab sangat bagus. Nanti bisa dibeli ya kalau punya rezeki. Nah, sekarang itu lagi lagi buka IBF Kairo ya. IBF di Kairo itu banyak kortingan kitab itu sampai 70% diskonnya itu. Masya Allah, itu kalau punya rezeki itu bisa segera dimanfaatkan, itu kan lumayan 70%. Dan itu terbatas kalau nggak salah cuma 5 hari kalau nggak salah. Nomor 6. Annahu la budda fi dzikri bi hadhihi al-kalimati min at-talaffuzi biha kulliha wa la yaqtasiru ala lafdzil jalalati Allahi kama yaf'aluhu ba'du juhali. Nah, kalau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini maka diucapkan semua lafaznya diucapkan dan tidak mencukupkan diri dengan kalimat Allah saja. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil ya, orang-orang sufi. Yang dibantah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kepada orang-orang sufi tadi. Beliau menyebutnya dengan kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Juhal itu mereka beribadah tapi enggak punya landasan. Ya kan jahil kan namanya, tersesat. Dan betul apa yang beliau ucapkan di sini. Nomor 7. Asabi isbatu mizani a'mali wa annahu haqqun. Nah, isbatu mizanil a'mal, penetapan mizan amal. Jadi mizan itu betul-betul ada. Betul-betul ada mizan itu. Nah, sebagian aliran sesat itu memahami begini. Kan amalan-amalan hamba itu kan sudah ditulis, ya. Amalan hamba itu sudah ditulis, sudah dicatat sama malaikat, ya kan? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, sudah dicatat semua. Terus ngapain ditimbang lagi gitu kan? Kata mereka begitu. Kan sudah ada semua, ngapain ditimbang lagi? Padahal dalam hadis-hadis sangat banyak yang menyebutkan tentang mizan. Dan mizan itu memiliki kifatan. Kifatan itu dua daun timbangan sebagaimana dalam hadis ini. Kan jelas, tapi orang-orang aliran sesat itu malah meyakini mizan itu enggak ada. Dalam Al-Qur'an itu banyak dalil-dalilnya, dalam hadis juga banyak. Wa annahu haqqun, dan itu benar. Nomor 8. Asamin anal anbiya'a yahtajuna ila tanbihi ala fadli la ilaha illallah. Nah, para nabi itu, ini ada di Fathul Majid juga nih, faedah yang ke-8 ini. Bahwasanya para nabi itu ya butuh juga untuk diberikan peringatan tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah alim itu kadang-kadang perlu diingatkan
tentang la ilaha illallah. Jangan merasa kemudian sudah ngaji tauhid, nggak perlu ngaji tauhid lagi. Ya begitu. Sekelas Nabi Musa kan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Law anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ukhra malat bihinna la ilaha illallah." Nabi Musa diingatkan tentang keutamaan tauhid. Ya. Nah, dari yang kelima dan terakhir ini, monggo yang mau baca. Dari yang kelima. Satu lagi nanggung ya. Atasi. Nomor 9 ya. Iya. Monggo. Iya. Anal ardina sab'un kasamawati. Anal ardina atau arodina, dua-duanya boleh ya. Arodina atau ardina. Tapi yang lebih tepat apa? Hah? Arodina. Di Alfiah kan ada ya? Iya. Masuk apa dia? Bab apa? Mulhaq ya. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya. Bahwasanya bumi itu 7 juga sebagaimana langit. Ya, jadi langit itu 7, bumi juga 7. 7 rampih bahasa kita ya. Dari yang kelima terakhir. Man arada an yaqra falyatafaddal. Monggo yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anasin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bana adama law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an li ataituka bi qurabiha maghfiratan. Anasun huwa Annasu bnu Malik ibn Nadiril Ansariyu Al-Khazrajiyyu khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khadamahu ashra sinina wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannata mata sittatun sanata ithnataini wa tis'ina hijratan wa qila sanata salasin wa tis'in hijriyatan wa qad jawazal ma itu mi'ata. Barakallahu fikum. Wali Tirmidzi, dan bagi At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi bisa dibaca At-Tirmidzi, At-Turmudzi, dua-duanya boleh. At-Turmudzi, At-Tirmidzi. Jadi kalau ada ustaz yang membacanya At-Turmudzi enggak jadi masalah. Seperti An-Nasa'i itu bisa dibaca An-Nasa'i, An-Nasawi. Itu boleh. Itu kalau orang belajar hadis nanti dia ada pembahasannya.
Jadi di sini At-Tirmidzi atau At-Turmudzi. Dulu Ustaz Syariful Mahya hafizahullah taala beliau sering bacanya Imam At-Turmudzi meriwayatkan, Imam At-Turmudzi. Bagi sebagian orang mungkin asing ya. Tapi itu boleh. Ya. Wali Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menghasankan hadis ini an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu, aku mendengar. Siapa yang ia dengar? Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Kenapa hi? Mudhafun ilaihi ya. Baik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadisnya hadis qudsi, hadis qudsi. Tapi para awail dari kalangan para salaf itu menyebut hadis qudsi itu dengan hadis ilahi. Hadis ilahi, dan ini lebih tepat. Qala Allah taala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam. Kenapa ya bani Adam? Kenapa enggak ya banu Adam? Kenapa ya benar? Ya bani Adam. Hah? Apa kan? Ya munada yang bagian mudhaf ilahi, ya mudhaf ilahi maksud. Ya Abdullah, ya. Ya bani Adam. Kenapa Adam? Kenapa enggak Adamin? Maulana sorof. Apa jenisnya? Sebabnya apa? Ilatnya apa? Alamiah plus ujmah. Alamiah plus ujmah ajamnya. Nama plus ujmah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani, sekiranya kamu datang kepadaku, bi qurabil ardi khotoya, dengan kesalahan, bi qurabil ardi, sepenuh bumi. Ini kan terjemahan itu, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, terjemahan khotoya dulu. Sekiranya kamu datang kepadaku, khotoya, dengan kesalahan, bi qurabil ardi, sepenuh bumi. Kalau ada terlaknya kan, sekiranya kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, nah kan kurang cocok, ya. Itu. Jadi terjemah itu butuhin ya Pak, konsentrasi gitu kan. Baca sebelumnya. Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, sekiranya kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi. Tsumma laqitani, kemudian kamu berjumpa denganku. La tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. La ataituka, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan, dengan ampunan sepenuh bumi, dengan ampunan sepenuh bumi. Hadisnya jelas ini. Hadis ini asalnya adalah hadis yang ke-42. Hadis ke-42 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Agak panjang hadisnya, cuma ini potongan. Anas adalah Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Badal semua ya. Badal. Khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khadimu Rasulillahi. Kenapa Rasuli kenapa? Kenapa enggak khadimu Rasulullahi? Mana mudhafnya? Khadimu sebagai mudhaf, Rasuli sebagai mudhafun ilaihi, dan mudhaf lagi, yaitu khadimu Rasulillahi. Allahi sebagai mudhaf. Berarti Rasuli di sini kedudukannya berapa? Dua. Yang pertama dia sebagai mudhafun ilaihi, yang kedua gitu ya, khadimu Rasulillahi. Kan selama ini tahunya mudhaf kan cuma dua ya, apa namanya, kitabul ustadzi gitu kan. Ini khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu asyra sinin, ya, ia menjadi khadim, menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 10 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Bahkan anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu kan lebih dari 100 ya, anaknya itu. Hartanya berapa itu? Bagaimana menghidupkan 100 orang? Kalau sekarang kan mikir-mikir. Dua aja cukup. Sudah jadi beban.
Ya. Dan betul doa Nabi terkabul. Beliau kaya, kemudian beliau juga banyak anaknya dan masuk dalam surga. Ya. Istrinya berapa ya, nanti cek di sejarah ya. Cek di sejarah. Beliau wafat pada tahun 92, dikatakan 93 Hijriah, dan usia beliau lebih dari 100. Ya, kan doanya tadi, aktsir malahu wa waladahu, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, termasuk usia. Ya. Karena nggak mungkin punya anak 100 kalau usianya 25. Bisa ya? Usia 25 tapi anaknya 100, kan nggak bisa. Nah, wali Tirmidzi wa hasanahu, dan bagi Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, ya, dan beliau menghasankan sanadnya, Dan kitab Jami' Tirmidzi ini di antara keistimewaannya adalah dia menggabungkan dalam kitab ini, mengumpulkan dalam kitab Jami' Tirmidzi ini semua hadis yang diamalkan oleh semua para ulama. Semua hadis yang diamalkan oleh semua para ulama dalam masalah fikih. Kitabnya bagus. Makanya nanti beliau sebutkan hadis-hadisnya. Bagus kitabnya. Biasanya kalau orang belajar kutubus sittah itu sebagian madrasah itu mengajarkan dari Tirmidzi dulu. Qurab bi dhammil qaf, bisa dibaca qurab, wa qila bi kasriha, dan dikatakan dengan kasrah, artinya qirab. Jadi bisa dibaca qurab, di qurabil ardi atau bi qirabil ardi, ya. Wa dhammu ashhar, tapi dhammah lebih masyhur. Maksudnya adalah mil'uha, yaitu sepenuhnya. Au yuqaribu ma yuqaribu mil'aha, atau yang hampir penuhnya. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a, summa mutahala kaunika saliman minasyirki, yaitu kamu mati wafat dalam keadaan selamat dari kesyirikan. Dan ini adalah syarat untuk mendapatkan ampunan. Di syarat mendapatkan ampunan itu, orang itu tidak wafat dalam keadaan syirik. Jadi meskipun dia punya dosa-dosa yang lain, ya masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maghfirah, maghfirah itu apa? Al-maghfirah itu asal katanya adalah al-ghafru, ai as-satru, yaitu satar, ya, apa namanya, penutupnya. Makanya helm perang itu bahasa Arabnya apa? Helm perang. Nah, helm perang itu kan ada helm besi kan? Bahasa Arabnya apa? Mighfar, ya. Mighfar. Karena dia menutupi wajah dari pukulan musuhnya. Wa syar'an, dan secara syar'i maksud dari maghfirah adalah tajawuzullahi an khataya wa dzunubi ibadihi. Itu Allah memaafkan kesalahan dan dosa hambanya. Mana ijmali hadis ini, Nabi SAW mengabarkan tentang Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengkhitab hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka akan luasnya keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa, meskipun dosa-dosa itu banyak, selama dosa-dosa itu bukan kesyirikan. Maka hadis ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang saja yang dia kehendaki. Jadi kalau kita perhatikan redaksi ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, kan redaksinya harusnya ini, innallaha la yaghfiru syirkan bihi, ya. Tapi menggunakan an di sini huruf apa namanya? Huruf apa namanya? Harfu masdar. Jadi an asyraka yusyriku, masdarnya apa? Isyrak atau syirik kan. Jadi ayat ini seolah mengatakan innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni syirkan. Syirkan ini nakirah atau ma'rifat? Nakirah atau ma'rifat? Syirkan. Innallaha la yaghfiru syirkan. Nakirah, ya. Nakirah. Ya kan enggak ada alif lamnya. Syirkan, ya. Nakirah. Nah, nakirah terletak setelah kalimat nafi. Fungsinya apa? Masih kan enggak?
Hah? Isim nakirah terletak pada redaksi kata yang nafi. Fungsinya apa? Hah? Fungsinya untuk menjelaskan keumuman atau kekhususan? Keumuman. Berarti semua jenis syirik, baik syirik besar atau syirik kecil. Sehingga ulama-ulama najat itu berpendapat syirik yang tidak diampuni itu syirik besar dan syirik kecil. Gitu. Dari hadis ini, dari ayat ini ya. Kesesuaian hadis dengan bab. Dalam hadis ini terdapat dalil ya akan banyaknya pahala tauhid. Di antaranya adalah tauhid itu menghapuskan dosa-dosa meskipun dosa itu banyak. Faedah hadis, monggo yang mau baca. Saat mau baca. Belum baca tadi kemarin. Monggo yang mau baca. Monggo, siapa? Boleh baca. Ma yustafadu min hadis. Apa-apa yang diambil faedahnya minal hadis dari hadis. Faedah yang pertama, fadlut tauhidi wa kathratu thawabihi. Keutamaan tauhid dan banyaknya pahalanya. Kemudian yang kedua, sa'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa afwihi. Luasnya karunia Allah, kedermawanan Allah, rahmatnya dan ampunannya. Faedah yang ketiga, ar-raddu 'alal khawarij. Hadis ini adalah bantahan bagi orang-orang khawarij. Di mana orang khawarij itu alladzina yukafiruna murtakibal kabirati. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Allati hiya duna syirki, selain syirik. Jadi kalau bagi orang-orang khawarij itu, kalau orang itu wafat dalam keadaan membunuh, ya, berzina, ya, belum taubat, nah ini menurut orang-orang khawarij ini mereka kekal di neraka. Ayat ini membantahnya. Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Makanya Ahlussunnah itu murtakibul kabirah, pelaku dosa besar itu kan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak azab dia dulu, Allah azab kemudian masukkan ke dalam surga, atau Allah selamatkan dia, maafkan dia dan langsung masukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang-orang khawarij ini mereka malah mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal ayat ini jelas, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian yang keempat, itsbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi. Penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ini bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu tidak berbicara. Ya kalau Allah nggak berbicara, berarti Al-Quran itu makhluk, ya kan? Karena Allah nggak berbicara. Nah kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran itu nggak bisa memerintah, nggak bisa melarang. Padahal dalam Al-Quran itu banyak larangan, banyak perintah. Loh, kalau Al-Quran itu makhluk, berarti dibatalkan semua perintah-perintah dan larangan dalam Al-Quran itu. Ini konsekuensinya ke situ. Kemudian yang kelima, penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Ya. Wa annahu tarkus syirki qalilihi wa katsirihi. Bahwasanya la ilaha illallah itu adalah meninggalkan kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik yang besar, baik syiriknya sedikit ataupun banyak. Wala yakfi qauluha bilisan, dan tidak cukup hanya mengucapkannya dengan lisan. Kemudian yang keenam, faedah yang terakhir, itsbatul ba'tsi wal hisabi wal jaza. Penetapan adanya ba'ats, kebangkitan, hisab dan pembalasan. Nah, Allah Ta'ala wala a'lam. Demikian. Kenapa? 6. Ya, berarti jadi kitab yang kayak begini. Ada pertanyaan nggak? Tadi yang habis tentang di toko itu ada Kenapa? di toko yang dimana? Kenapa? Yang dimana dari Allah bisa dimana? Di toko ada. Yang tadi. Nah, itu kan sama ya. Iya. Hadis bi tokoh itu ini. Hadis bi tokoh itu nanti dikeluarkan kartu, semacam kartu itu hadis bi tokoh.
Bagaimana? Bukan. Ya. Termasuk sama juga, maksudnya dia lebih berat daripada yang lain gitu. Ya. Tapi dikenal dengan hadis bi tokoh, bukan hadis yang tadi. Di Fathul Majid disebutkan hadis bi tokoh itu, tapi di syarah hadis yang tadi, hadis bi tokoh itu, ketika seorang hamba itu sudah tidak sudah pasrah, seolah-olah dia ini akan masuk ke dalam neraka seperti itu, maka Allah SWT mengeluarkan bitokoh. Bitokoh itu semacam asal kata bitokoh itu ini. Kalau orang jual baju itu kan dikasih tempelan harga itu. Ada kan jual baju? Ada tempelannya nggak di sini? Berapa harganya? Ini penjualnya ada di sini. Ada tempelannya itu. Nah, tempelannya itu namanya bitokoh. Nah, dikeluarkan, nanti kan diterjemahkan semacam kartu gitu. Dikeluarkanlah semacam kartu bitokoh itu. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, apalah arti bitokoh ini ketimbang dosa-dosaku, sehingga Allah SWT mengampunkan dia, dan itu lebih berat daripada dosa-dosa dia itu. Allah Ta'ala alam. Di Fathul Majid disebutkan hadisnya itu, fatun syarulahu tis'atun wa tis'una sijilan itu, kullu sijilin maddal basar, diperlihatkan bagi dia itu 99 buku besar yang berisi kesalahan dia. 99 buku besar. Sijil itu di Tuhfatul Ahwazi itu Al-Kitabul Kabir, itu kitab yang besar. Itu menghimpun kesalahan-kesalahan dia. 99 kitab besar. Akhirnya dia sudah putus asa, dia merasa dia akan masuk ke dalam neraka, kemudian akan disiksa. Tapi Allah SWT mengeluarkan ini, kami tidak akan menggalimu sedikit pun pada hari ini. Dikeluarkanlah bagi dia bitokoh, sehingga dia merasa apalah arti bitokoh ini ketimbang dosa-dosaku yang banyak ini. Nah, akhirnya ketika ditimbang ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah itu, karena bitokoh itu isinya kalimat la ilaha illallah tadi. Nah. Ada sebuah kitab nanti namanya Ad-Durrun Nabid. Ad-Durrun Nabid itu karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau menghukumi hadis-hadis yang ada dalam kitab tauhid ini. Jadi mana yang sahih, mana yang dhaif. Tapi terkadang para ulama itu memasukkan hadis dhaif itu, yang pertama adalah di antara syarat kebolehannya adalah, yang pertama adalah dhaifnya itu tidak terlalu parah ya. Allah yakuna ad-dha'fu syadidan. Dhaifnya itu tidak terlalu parah. Kemudian yang kedua, hadis yang dhaif ini dia memiliki asal. Jadi memang tauhid itu kan menghapuskan dosa. Memang tauhid itu lebih besar daripada segalanya. Dan ini makna yang benar dalam syariat, sehingga dimunculkan hadis dhaif. Jadi orang itu tidak berhujjah dengan hadis dhaif, tapi istinas. Istinas itu artinya bisa jadi hadis itu hadis yang benar. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan dulu, ada namanya madar hadis. Madar hadis itu kan ini tabi'in, sahabat, nabi. Ini namanya madar hadis. Kemudian nanti mungkin hadis ini setelah tabi'in itu banyak yang meriwayatkannya. Nah, yang banyak ini namanya jalur periwayatan. Nah, bisa jadi jalurnya di sini putus, di sini sahih, di sini putus, di sini sahih. Jadi hadis dari segi madar itu sampai ke nabi. Tapi dari segi ini dhaif. Sehingga meskipun hadis itu dhaif, tapi diamalkan oleh para ulama. Mengapa? Karena di madarnya itu sahih, madarnya. Tapi dia tuh dhaifnya di sini. Bisa jadi terputus sanadnya seperti itu. Dan itu tidak semua hadis dhaif kemudian ditinggalkan. Nah, kalau orang mempelajari ilmu mustalah hadis, itu dia akan mengetahui tidak semua hadis dhaif itu kemudian ditinggalkan, dan tidak semua hadis sahih itu diamalkan. Itu kalau kita lihat Jami' Tirmidzi itu, beliau menyebutkan hadis yang dhaif, kemudian beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling bagus dalam bab ini. Kalau hadisnya dhaif, kemudian beliau mengatakan nanti, dan hadis ini diamalkan, wa hadza alaihil amalu inda ahli ilmi. Hadis ini diamalkan oleh para ahli ilmu. Dan kadang-kadang beliau mengatakan hadis ini diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu. Dan hasilnya dhaif. Itu. Jadi tidak semua hadis dhaif itu kemudian ditinggalkan, dan tidak semua hadis sahih itu kemudian diamalkan. Makanya ilmu periwayatan hadis itu satu ilmu. Kemudian pemahaman hadis itu satu ilmu juga. Makanya ahli hadis itu berbeda dengan ahli fikih. Jadi kadang-kadang orang itu ahli hadis tapi belum tentu dia ahli fikih.
Tetapi kebanyakan kalau muhaditsin zaman-zaman terdahulu itu, zaman-zaman Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, mereka ahli hadis sekaligus ahli fikih. Tapi kalau yang belakangan itu ahli hadis tapi kadang-kadang nggak ahli fikih. Kenapa? Karena ini dua cabang ilmu yang berbeda. Kalau orang mempelajari masalah hadis itu, dia akan memahami itu. Tapi kalau nggak memahami hadis itu, dia akan cepat-cepat menghukumi sesuatu. Allah Ta'ala a'lam. Demikian. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik, kita cukupkan dulu. Allah Ta'ala wa'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.